ini. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, setiap kasih-Mu dalam seminggu ini Tuhan. Kami bisa merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan menyembah, membuka hati kami lebih dalam Tuhan untuk mau say thank you kepadamu. Thank you Yesus, mari kita buka hati. Terukir namaku
Tuhan untuk waktu ini. Kami katakan bahwa di tengah-tengah pekerjaan kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pekerjaan kami sepanjang minggu ini. Kami diberkati. Kami boleh berhasil. Mungkin ada yang gagal ataupun yang belum selesai Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami di tempat kerja kami adalah pahlawan-pahlawan Allah. Orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat buat company kami. Menjadi berkat buat unit kami, divisi kami, departemen kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau sebentar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu berkata-katalah Tuhan. Kami siap Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami meruntuhkan setiap bentuk benteng dan kubu dalam pikiran manusia. Ajaran-ajaran yang sahabat kosong dunia kami katakan runtuh di dalam nama Yesus. Dan biar firman Tuhan saja yang berkuasa, yang boleh menguatkan kami, menegur kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini sebenarnya judulnya kalau di flyer bukan ini ya, tapi karena saya memang pernah waktu itu juga bagi tentang pahlawan Allah ya. Gak tahu kenapa yang muncul lagi ini. Memang berarti saudara-saudara adalah pahlawan-pahlawan. Amin. Coba lihat kiri kanannya, bilang kamu pahlawan loh gitu. Haleluya. Masa sih Pak gitu. Pahlawan apa gitu, berjuang di mana gitu ya. Oke. Nah, ada satu firman Tuhan. Jadi gini, sebenarnya Alkitab tuh nggak pernah misahin loh antara sekuler dengan rohani. Nggak pernah. Yang pernah misahin cuma partai politik. Itu pun di kampanye biasanya. Sekuler yes, gitu kan, kadang gitu. Alkitab nggak pernah ada misahin seperti itu. Bahwa saya orang rohani, saya pendeta, saya pelayanan tiap hari Minggu, saya berbeda dengan bapak-bapak yang bekerja dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Saya orang sekuler Pak, saya bukan orang rohani. Alkitab nggak pernah bedain itu Bapak Ibu. Ya, kita belajar hari ini tentang itu saudara. Nah, di dalam kitab Yoel 3 ayat 10, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 baca. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ini jelas sekali dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Setiap kita adalah pahlawan-pahlawannya Allah. Setiap kita mempunyai alat perang. Setiap kita mempunyai perangkat, saudara. Nah, perangkat kita di dunia kerja apa, saudara? Mata bajak dan pisau pemangkas itu perangkat ya. Zaman dulu orang bekerjanya kan di ladang, betul tidak Bapak Ibu ya? Belum ada komputer, belum ada yang kerjaan-kerjaan lain gitu ya, di ladang ya. Mata bajak dan pisau pemangkas melambangkan alat kerja profesional di zamannya, di mana saat itu dunia pertanian dan peternakan adalah pekerjaan utama selain berdagang dan pemerintahan. Ya. Nah, firman Tuhan memerintahkan untuk mengubah mata bajak dan pisau pemangkas untuk menjadi pedang dan tombak menjadi alat perang. Saudara, menjadi alat perang. Perang dalam hal apa? Tuhan mau saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi pahlawannya Tuhan di tempat kerja. Amin. Peperangan kita bukan peperangan tawuran, bukan Bapak Ibu. Peperangan kita bukan saling membunuh-membunuh, tidak. Tapi peperangan kita adalah peperangan rohani. Peperangan di dalam alam roh dikatakan ya. Peperangan yang dimaksud adalah peperangan rohani. Inilah yang dimaksud dengan bahwa profesional juga ikut ambil bagian dalam perkara rohani. Dan setiap kita adalah pahlawan. Jadi saya mau bilang, Bapak Ibu sangat berharga di gereja Tuhan. Amin. Sangat berharga. Tuhan sangat menghargai pekerjaan Bapak Ibu. Bukan cuma uang Bapak Ibu, betul? Amin. Saya mah kerja aja, kasih uang aja Pak. Saya kan udah kerja lembur ya. Karena firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul. Saudara harus kasih memang, kasih uang saudara. Waktu saudara nggak bisa melayani, saudara kerja lembur, ya uang yang saudara dapat lembur ya saudara kasih, memang betul saudara. Tapi nggak hanya itu sebenarnya Bapak Ibu saudara. Amin. Waduh, ini minta duit lagi gitu. Nggak. Tapi ini yang Tuhan mau, bahwa alat yang saudara pegang, ada yang ahli nyanyi tadi, ahli bermusik, mungkin kalau di dunia entertain ya, ada yang ahli event organizer, ya, ada yang ahli public speaking, ya, ada yang ahli komputer, ada yang ahli keuangan, itu bisa dipakai dalam pelayanan, saudara. Amin. Ahli manajemen itu bisa dipakai dalam pelayanan. Ahli bahasa itu bisa dipakai. Ahli editing, editor, saudara bisa pakai itu.
Dan Tuhan mau itu ditempa jadi alat perang, jadi alat yang dipakai di tempat kerja. Dan ternyata bukan cuma itu saudara, ternyata Tuhan juga mau orang-orang yang rohani, orang-orang yang bekerja di gereja, di rumah Tuhan, juga terbalik, dibalik lagi nih, kita baca sama-sama ya. Yesaya 2 ayat 4. 1, 2, 3 baca. Ia akan menjadi hakim antar bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini kitab Yesaya. Judul perikop ini dituliskan pada saat tentang rumah Allah Gunung Sion. Jadi bait Allah, rumah Tuhan pada hari-hari terakhir akan dipenuhi oleh ini, oleh orang-orang profesional. Saya sebagai hamba Tuhan, orang-orang di rumah Tuhan pun juga harus mengubah apanya? Mengubah pisau pemangkasnya, mata bajaknya. Untuk apa? Untuk menjadi mengubah pedang-pedangnya, mengubah tombak-tombaknya menjadi apa? Pisau pemangkas juga. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak para full timer gereja atau para pelayan di gereja bekerja? Boleh nggak, Bapak Ibu? Oh boleh. Pak Pendeta, calon pendeta bilang boleh Pak. Oh enggak. Artinya apa saudara? Nih, saya cuma lihat bahwa orang-orang yang ada di gereja pun dia mesti mengerti. Dia mesti tahu tentang keuangan, dia mesti tahu tentang IT, dia mesti belajar banyak hal. Dia mesti menjadi seorang profesional. Kenapa? Karena pada hari-hari terakhir rumah Tuhan tuh gak ada lagi peperangan yang bagaimana dikatakan. Tuhan akan jadi wasit, Tuhan akan jadi penengah, bahwa orang-orang akan datang ke Bukit Sion. Mereka akan bertanya banyak hal. Mereka akan bertanya banyak hal. Mereka akan bertanya, boleh nggak cloning? Mereka akan bertanya, boleh nggak AI? Boleh nggak metaverse? Boleh nggak? Dan pendeta nggak boleh gagap menjawab itu, saudara. Amin. Dia mesti menjawab dengan lugas. Dia tahu apa yang dia mesti jawab. Boleh nggak? Ya. Kami di grup ada satu pertanyaan yang lucu nih Bapak Ibu. Nggak tahu nih hari ini mungkin ada nggak di pikiran Bapak Ibu ya. Pertanyaannya begini ya. Dibilang, saya nggak mau nikah, tapi saya pengen punya anak. Boleh nggak saya taruh sperma saya ke bank sperma dan tolong dengan siapa titipin deh, dengan sel telur siapa terjadi anak? Itu pertanyaan yang logis Bapak Ibu. Saya nggak mau. Bisa nggak? Oh, udah mulai semua orang berbicara di grup itu. Berbicara boleh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya kan ada contohnya. Yang mungkin bukan yang laki-laki, yang perempuan. Saya mau taruh sel telur saya, simpan sel telur saya. Karena saya mau dapat jodoh sampai hari ini. Tapi saya pengen punya anak suatu hari kelak. Nanti kalau minta dibuahin boleh nggak? Secara alkitabi. Nah, hal seperti ini akan terjadi ke depan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan gereja harus ada di situ. Artinya apa? Artinya begini. Makanya Tuhan tidak pernah memisahkan, saudara. Ya. Tidak ada dikotomi, pemisahan antara gereja, sekuler, tidak ada. Jadi saudara sangat berharga di rumah Tuhan. Amin. Saudara adalah pahlawan di rumah Tuhan. Amin. Dan hamba-hamba Tuhan juga harus menjadi profesional, Bapak Ibu. Dia juga harus belajar banyak hal. Untuk apa? Supaya pedang yang adalah firman Allah, tombak itu harus dirubah jadi mata bajak dan pisau, atau sebaliknya. Mata bajak dan pisau harus dirubah menjadi tombak dan pedang, saudara. Saling bertukar peran, tidak ada masalah. Kapan itu terjadi? Terjadi waktu di Gunung Sion, di mana profesionalisme atau kompetensi dan skill di dalamnya, maka peran setiap saudara menjadi sangat penting dalam rumah Tuhan. Inilah yang akan terjadi di gereja Tuhan. Amin. Saya percaya akan ada banyak ide-ide yang luar biasa lahir dari gereja Tuhan. Akan ada banyak ide-ide yang seperti dulu waktu awal-awal kebangkitan gereja. Itu zaman revolusi industri itu dari gereja, Bapak Ibu. Di mana ditemukannya mesin uap, di mana ditemukannya mesin, di mana ditemukannya bola lampu. Itu semua dari gereja awalnya. Ketika para hamba-hamba Tuhan juga belajar. Tapi ketika dunia mulai dipisahkan, ya, bahkan Amerika sendiri, negara yang besar, pernah memisahkan itu. Agama hanya ada di gereja, dikatakan. Nggak boleh lagi ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Akhirnya apa yang terjadi hari ini jadi kesulitan yang luar biasa. Jadi waktu ada seorang Charlie Kirk ya, yang mau mulai mengembalikan itu ya, akhirnya harus ditembak ketika di tengah-tengah dia berbicara banyak tentang kebenaran. Saudara, saya mau bilang, ini harusnya adalah yang terjadi di gereja. Amin. Dan saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawannya. Amin.
Coba lihat kiri kanannya, coba lihat mukanya, apa ada kerutan-kerutannya gitu ya. Ini muka-muka pahlawan, saudara. Amin. Bilang sama kiri kanannya, kamu tuh pahlawan. Kamu pahlawan di unit kamu pahlawan di departemen kamu pahlawan di tempat kamu bekerja. Amin. Ketika manajer kamu bilang begini, aduh omset kita belum capai ya, ini tinggal 2 bulan lagi mau habis tahun ini, kita baru sampai 30%, 40%, kita akan bilang kita kejar Pak. Bagaimana caranya kita kejar sampai dapat Pak. Amin. Itu akan membuat hati manajer saudara senang. Oh gitu ya, gimana caranya? Nah gak tahu Pak, kita duduk Pak, kita berdoa sekarang, ayo Pak. Tapi saya mau lakukan bagian saya, ayo Pak, kita lakukan. Amin. Waktu itu saja kita sampaikan, itu akan membangun atmosfer yang baik. Bukan malah bilang begini, udahlah Pak, udahlah tahun depannya kita bikin lagi omset baru Pak. Udah pasrah aja, udah bonus sudah, lupakan liburan, lupakan semua. Gak capek omsetnya. Tidak saudara. Tapi saudara membangun atmosfer yang baik di tempat kerja saudara. Amin. Kasih masukan-masukan yang baik kepada pimpinan-pimpinan saudara. Kalau ada di antara saudara HRD di tempat ini, seringkali kan kalau owners, para pemilik perusahaan pengennya kan untung besar, betul nggak? Setuju ya? Ada owners nggak sih? Begituan ada ya? Mudah-mudahan ada ya. Pengennya untung besar. Kadang-kadang kalau bisa sedapat mungkin biaya untuk diperkecil. Tapi kalau saudara ada di HRD bilang, nggak boleh begitu Pak. Ada bagian mereka juga harus dikasih. Nggak apa-apa saudara. Percaya tidak akan rugi. Amin. Tidak akan rugi. Ada ayat yang kita mengatakan bahwa seorang tuan harus memberi haknya bujangnya, dikatakan. Karena kalau kita nggak memberi, Tuhan yang akan berperkara dengan kita, saudara. Ya, Tuhan akan berperkara dengan kita karena dia akan bela bujangnya itu. Nah, hal seperti itu perlu disampaikan, nggak apa-apa. Dan saya percaya normal sekali itu, dan itu akan membuat atmosfer yang baik. Nah ini yang Tuhan mau, saudara, bahwa setiap kita adalah pahlawan-pahlawan Allah. Amin. Kita harus tempa mata baja kita harus tempa pedang kita, alat pemangkas kita untuk jadi pedang dan tombak. Bahwa kita harus apa? Ada 2 hal yang mesti kita lakukan Bapak Ibu. Ya, yang pertama, kita punya panggilan sebagai imamat yang rajani. Pahlawan itu adalah panggilan untuk seorang imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu ada 2 kata yang berbeda. Imam adalah seorang pemimpin di bait Allah, betul Bapak Ibu? Imam adalah seorang pemimpin di bait Allah, sedangkan raja adalah seorang pemimpin di pemerintahan. Jadi Tuhan bilang sama kita, kamu adalah imamat yang rajani. Artinya apa? Bahwa kedua gelar tersebut itu melekat sama kita. Saya sebagai seorang profesional, saya sebagai raja, saya sebagai pemimpin marketplace, pemimpin pemerintahan, saya sebagai seorang pemimpin di tempat di mana Tuhan tetapkan saya. Tetapi saya juga sebagai imam, saya sebagai pemimpin rohani di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah komunitas saya, di tengah-tengah keluarga besar saya juga pemimpin. Karena itu para bapak-bapak khususnya, kalau diminta pimpin doa, jangan suruh ibunya gitu. Kan biasa, kalau mamanya pimpin doa gitu. Jangan, ya, ayo berdoa. Tapi kalau nggak ada yang mimpin, ya boleh juga ibu berdoa. Ya, saya yang mimpin ya kalau gitu, kalau nggak ada yang mau berdoa. Kan? Kenapa? Karena kita adalah imamat yang rajani. Setiap kita adalah pemimpin rohani. Setiap kita adalah juga para profesional, pemimpin di tempat kita bekerja. Amin. Ini yang Tuhan mau, kita ngerti posisi ini. Dan waktu kita ngerti posisi kita, point of view kita, saudara, Tuhan memposisikan kita seperti itu ya. Kamu adalah imamat rajani. Cuman sering sekali kita yang nggak merasa, betul nggak? Aduh, siapalah aku ini, gitu ya. Siapalah, di gereja pun pengennya duduk di belakang, gitu ya. Siapalah aku ini. Ketika diminta ide juga nggak ngasih karena aduh, takut nggak layak lah ide saya. Enggak, saudara. Sampaikan ide saudara. Sampaikan nasihat saudara. Amin. Sampaikan. Ada banyak hal. Kalau di kantor sekarang absen udah keren, fingerprint atau apa gitu saudara, tinggal datang langsung ke absen gitu ya. Gereja bikin absen begitu, kamu kenapa sekali-kali? Jadi gak usah ke absen, datang langsung terdata gitu ya, langsung
pakai apa gitu. Itu kan hal ketika ide-ide disampaikan tuh, para hamba Tuhan juga senang. Oh gitu ya Pak, boleh Pak, silakan. Ayo, ada ide-ide yang bisa kita lakukan, efektivitas, efisiensi dalam pekerjaan kita. Dan itu pun yang kita lakukan juga di tempat kerja. Amin. Efektivitas, efisiensi di tempat kerja juga bisa kita lakukan. Ini yang pertama, ya, yang Tuhan mau kita ngerti. Nah, yang kedua, Tuhan mau kita bekerja sambil berjaga-jaga. Kenapa? Karena engkau pahlawan. Ada yang nggak suka. Musuhmu bukan kompetitormu. Musuhmu bukan juniormu atau seniormu. Musuhmu bukan divisi lain, saudara. Amin. Siapa musuhmu? Musuhmu si iblis, si jahat, yang tiap hari berusaha menyerang saudara. Makanya saudara perlu bekerja dan berjaga-jaga. Bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga kehidupan kita dalam bekerja. Amin. Di sini ada nggak yang pernah bete gara-gara kerja? Ada nggak? Sering ya. Ada nggak yang punya musuh di kantornya? Ada? Ada nggak yang kayaknya nggak suka banget sama gue di kantor? Ada nggak? Ada aja lah ya. Oh, pokoknya kalau meeting, aduh, wah saya diserang terus Pak, saya nggak tahu kenapa dia marah sama saya ya. Ada aja Pak. Nah, Tuhan mau kita bekerja berjaga-jaga. Di dalam kitab Nehemia, waktu Nehemia meminta semua orang untuk membangun kembali tembok ya, ada satu momen di mana mereka juga diserang, ditekan, diintimidasi. Dan yang Nehemia bilang waktu dapat firman Tuhan seperti ini, kita baca sama-sama Nehemia 4 ayat 16-18, 1, 2, 3 baca. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaannya, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedangkan para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Wow. Sambil kerja, satu tangan angkat, satu tangan megang pedang, saudara. Sambil satu tangan bikin bangunan, satu tangan ada pedang di pinggangnya. Ini yang Tuhan mau. Mungkin kau sambil bekerja, bikin laporan, kau juga berjaga-jaga, saudara. Supaya apa? Iblis tidak mengintimidasi kau dengan banyak cara. Udah laporannya udah nggak kelihatan ini, udah cepat aja lah. Kadang-kadang kita terganggu, betul ya? Diminta rubah laporan dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Lagi meeting tiba-tiba ada yang serang kita, dan kita merasa nih ngapain sih kok semua orang nyulitin saya? Saudara mesti berjaga-jaga dalam nama Yesus. Tuhan, hati nurani saya penuh damai sejahtera Tuhan. Saya nggak mau terintimidasi Tuhan. Saya nggak mau jadi marah seperti orang-orang lain. Jaga saudara. Saudara nggak jadi pulang pusing, nggak bisa tidur, darah tinggi naik, saudara. Enggak, saudara. Amin. Tapi saudara tetap pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Sekalipun mungkin di meeting kau dihabisin, misalkan. Saya nggak tahu ada nggak meeting yang suka menghabisi, ada ya? Soalnya saya pernah punya seorang teman, seorang detailer obat ya. Di sini ada orang detailer obat kayak enggak ya? Itu kalau meeting kursi bisa terbang-terbang katanya. Saya kaget juga. Dan itu bukan meeting level bawah, middle up. Kok bisa gitu bang? Bang senior saya memang. Kok bisa gitu bang? Iya, kadang-kadang kursi bisa lempar ya kesana. Kalau kesal dilempar. Kok kena nggak? Ya nggak kena sih, tapi orang terbang aja dia gitu. Yang mencekap kan saudara, betul nggak? Ya, sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan di kantor saudara nggak begitu ya. Nggak saling mengintimidasi, saling menjatuhkan, ya. Tapi Tuhan mau saudara dan saya berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Yang pertama, kenakanlah selengkap senjata Allah. Amin. Apa itu selengkap senjata Allah? Ada firman-Nya ya. Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, berikat pinggangkan berkasusan kerelaan dengan memberitakan firman Tuhan, menggunakan pedang roh, saudara. Amin. Ayo gunakan selengkap senjata Allah. Amin. Puji Tuhan sih kita ada di dunia modern ya. Masih ada yang punya pikiran mistis di sini. Ya karena kalau saya hamba Tuhan suka datang Bapak Ibu. Tiba-tiba ada datang bilang, Pak, kalau saya tiba-tiba sakit ya. Semua kemarin kayak sesak napas saya di kantor. Oh iya, terus kenapa emang Bu? Iya, kemarin saya baru naik pangkat itu namanya, promosi, saya baru. Tapi kenapa setelah itu kok saya jadi susah napas setiap ke kantor katanya. Oh, maksudnya gimana Bu? Iya, saya punya pikiran apa jangan ada yang jahat sama saya ya. Saya dibagi firman. Ibu anak Tuhan, gak ada satu kuasa yang bisa bertahan.
Roh yang ada dalam ibu jauh lebih besar daripada dalam dunia ini. Amin. Ayo kita berdoa sama-sama. Iya Pak, tapi kemarin saya sempat dibawa ke rumah sakit gara-gara saya tiba-tiba nggak bisa nafas gitu. Baik, sekarang kita berdoa dan ibu bakal ke rumah sakit lagi. Ayo kita berdoa sama-sama. Ya, kalau mungkin masih ada yang seperti itu, saudara sebagai pahlawan berdiri di sana. Amin. 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 Jangan takut, ayo berdiri di sana. Mungkin ada kompetitor yang menggunakan magic atau apapun, jangan takut, berdiri dalam nama Yesus. Bilang sama bos saudara, ya, jangan malah panggil suhu atau apa namanya, dukun. Ya, dulu kantor saya pernah begitu, karena setiap hari kalau datang bawa bunga gitu. Ada orang mulai ngadu dulu waktu awal pertama kali kerja, bawa bunga gitu ya. Terus mulai ada orang punya penglihatan di kamar mandi lah, penglihatan di mana, ada ini, ada itu. Dan akhirnya dipanggilnya malah dukun, saudara. Ngasih bunga lagi, bos saya. Saya kan udah bawa bunga, tambahin bunga. Terus akhirnya suatu kali saya ngomong sama bos saya, Pak, boleh nggak saya panggil pendeta saya? Oh bisa ya, kamu mau panggil? Iya nggak apa-apa, boleh nggak? Kita mau doain tempat ini, boleh? Kalau Bapak berpikir demikian, boleh, ayo, boleh. Ya udah, datang beberapa tim, kita doakan, kita urapin semuanya. Setelah itu beres, saudara. Nggak ada lagi bawa bunga, saudara. Amin. Ayo, jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang di kantornya suka kesurupan, nggak ada kan? Jangan panggil nama lain, saudara yang berdoa. Amin. Jadi pahlawan. Karena saudara menggunakan senjata Allah. Amin. Yang kedua, bekerja dengan berjaga-jaga. Ayo, ya boleh kerja saudara, kita mesti tulus kerjanya, belikan yang terbaik semua, tapi juga berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga, jangan sampai kita sendiri apa sih istilahnya kalau anak zaman sekarang, toksik ya, toksik. Ya, ayo kita jangan mau hati kita dipenuhi dengan isu, gosip, jangan mau hati kita dipenuhi oleh kepahitan, amin. Wah kata bapak itu, bapak ini kita dengar, kita terima semua. Lama-lama kita yang jadi toksik, saudara. Ya, kita berjaga-jaga, jaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, jaga kita tetap merdeka, perlukan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, amin. Dan yang paling terakhir, mengetahui tujuan Tuhan memanggil kita ada di sana. Saya percaya sekali, ketika engkau ada di kantormu hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom, Tuhan punya rencana buat engkau, amin. Bukan karena sekedar kau dapat uang di kantormu, bukan sekedar kau dapat gaji di kantormu. Bahkan saya mau katakan bahwa uang yang kau terima di kantormu pun dari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Karena dari Dialah kau menerima upah. Kolose 3:23. Jadi saya waktu baca itu, oh berarti upah bukan dari bos saya. Bos saya hanya sebagai alat yang Tuhan pakai. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Karena dari Dialah engkau menerima upah. Jadi kalau kau kekurangan upahmu, kalau kau misalkan kurang gajimu, kau udah kerja lama gajimu kurang, jangan demo, gak perlu demo. Langsung datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan, amin. Karena Tuhan yang ngasih upah. Tuhan kenapa sih gue udah 5 tahun, 6 tahun naik gaji, Tuhan tolonglah. Tambahkan perpuluhanku, rohani banget ya. Bukan tidak tambahin gaji, tambahin perpuluhan, sama aja sebenarnya saudara. Tambah Tuhan gajiku Tuhan, aku butuh biaya untuk anakku sekolah, aku butuh untuk anakku kuliah dan seterusnya. Tuhan tolong, maka Dia akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Saya percaya sekali bahwa Tuhan punya tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan taruh kau di kantormu sampai hari ini, Tuhan punya maksud. Mungkin ada orang-orang di kantormu yang butuh kau tolong. Mungkin ada orang-orang di kantormu yang butuh kau doakan. Mungkin ada orang-orang di kantormu yang butuh kau motivasi. Amin. Karena Tuhan punya maksud, saudara. Untuk setiap kita ada di mana kita bekerja. Tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan, dikatakan Roma 8:28. Tuhan punya maksud. Suatu kali ada seorang karyawan datang sama saya, jemaat yang karyawan ya, datang sama saya bilang ini, Bang, gue mau berhenti dari kantor gue. Gue udah bosan di kantor gue, toksik gue di sana. Gitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan mendukung gak ya? Terus saya kasih 3 alasan. Oke, kenapa? Ya, dia menceritakan semua alasan, beribu alasan, biasa orang perempuan gitu kan ya, banyak banget alasannya. Semua diomongin, dari bosnya, manajemennya, semua pokoknya lagi diomongin ya. Oke, saya cuma kasih 3. Yang pertama, apakah di kantormu tidak ada lagi kesempatan untuk engkau naik ke posisi yang lebih tinggi?
Oh, masih banyak kesempatan, saya masih di bawah bang soalnya. Oke, ya udah. Apakah di kantormu kau tidak punya kesempatan untuk menjadi berkat buat orang-orang di tempat kau bekerja? Masih banyak sih orang belum kenal Tuhan ya. Oke. Ya. Ya udah, kalau yang dua ini belum, kau tetap lanjut lah. Kecuali yang ketiga, apakah Tuhan sudah berbicara kepada kau? Keluarlah kau dari sana. Gitu. Waduh, saya takut kalau Tuhan bicara begitu mah. Ya. Saya percaya saudara, nggak ada yang kebetulan kau bekerja. Amin. Dan kalaupun kau harus masuk atau keluar dengan baik, Tuhan pasti bicara kepada anak-anak. Tuhan pasti bicara. Dan Tuhan tidak hanya bicara kepada Bapak Ibu secara pribadi. Tuhan juga bicara kepada pasanganmu. Amin. Jadi kalau mau lagi mikir-mikir mau keluar, jangan masuk keluar. Belum ngomong sama istri, saudara, jangan. Bisa berantem nanti, saudara. Tuhan juga pasti bicara sama pasanganmu. Tuhan juga bicara sama anak-anakmu kalau punya anak. Tuhan juga bicara sama orang-orang di unitmu, saudara. Kau bisa tanya, kayaknya kau udah gak cocok lagi di sini ya. Bisa, saudara. Dan biarin mereka berkata-kata sampai kau dapat, oh, Tuhan juga bisa bicara melalui mereka. Nah, itu yang Tuhan mau. Tapi terlebih penting dari semua itu, yang nomor 3 ini adalah kau mengerti dulu untuk apa kau ada di tempat itu. Amin. Kalau kau belum mengerti sampai hari ini, aduh sayang sekali. Udah berapa tahun kau kerja di sana? Kalau kau belum mengerti sampai hari ini, ya. Tapi saya percaya Tuhan akan bicara. Kenapa? Karena waktu kau mengerti hal ini, Bapak Ibu, kau akan menjadi pahlawan di tempat kau bekerja. Amin. Jadi berkat yang besar. Karena saya terlampau percaya melalui pekerjaan kita bisa memberkati banyak orang, saudara. Amin. Melalui pekerjaan kita. Di sini ada orang-orang MW, produknya pasti menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Produk kesehatan, memberikan kesempatan bekerja buat banyak orang. Amin. Waktu dilakukan itu menjadi kesempatan. Mungkin di sini ada orang, dari trading atau apapun gitu ya, dari trade. Sama saya percaya itu ketika kita belajar banyak hal, menolong banyak orang untuk bisa dapat penghasilan, menolong banyak orang untuk dapat berbisnis, saudara. Ya, sambilan, dan mereka bisa dapat keuntungan dari sana. Ya. Atau apalagi ada bagian IT, ada bagian mempermudah banyak hal. Saya percaya sekali apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan termasuk ketika saudara menjual barang. Ya. Karena definisi dari sales yang saya tahu sampai hari ini, fulfill the customer need, memenuhi kebutuhan customer. Artinya apa? Waktu saya punya barang yang saya mau jual, berarti ada orang yang butuh di sana, betul nggak? Waktu saya datang tawarkan dia, maka saya sedang menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan. Dia sedang punya kebutuhan, dia nggak tahu nyari di mana. Waktu kita tawarkan, oh iya, ini ternyata saya butuh ya, ini baik buat saya. Dan kau banyak menolong banyak orang. Amin. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan kita bukan lagi menjadi momok ya dalam kehidupan rohani kita. Amin. Tapi pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Seperti ada kata rohani namanya avoda. Work is worship. Bekerja adalah menyembah. Itu bahasa Yahudi kuno, avoda namanya. Work is worship. Bekerja adalah menyembah. Menyembah Tuhan. Waktu kita melakukan bagian kita bekerja, kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang meninggikan Sang Pencipta kita. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk menjadi pahlawan? Amin. Siap bela company Bapak Ibu? Amin. Amin. Coba bilang sama kiri kanan, saya siap bela company saya. Amin. Karena engkau adalah pahlawan di company. Waduh, ada yang agak berat-berat ya. Aduh. Dan biasakan di tempat kerja perkara rohani bisa terjadi. Amin. Saling mendoakan, gak apa-apa. Kalau dia lagi stres, lagi bingung, lagi galau. Jadi anak-anak Gen Z ini nggak perlu cari konselor gitu ya, cari dokter, nggak perlu. Ayo doain aja, nggak apa-apa. Doakan, ayo doakan. Dan pekerjaan Tuhan akan nyata. Amin. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk banyak hal yang boleh kami dengar siang hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengalir di batin kami Tuhan, berbicara di roh kami Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya lewat telinga kami Tuhan, tapi firman Tuhan tertanam di hati kami, di pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, karena kami percaya bahwa firman Tuhan kuat seperti pedang bermata dua. Dia mampu menusuk amat dalam, memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kami Tuhan. Firman Tuhan mampu membuat kami bertobat Tuhan, memperbaiki kelakuan kami. Firman Tuhan mampu menyatakan kesalahan kami Tuhan, dan kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Terima kasih Bapa.
terus bekerja Tuhan firman. Berkati Bapak Ibu di tempat ini Tuhan. Mereka yang bekerja, diberkati pekerjaan mereka. Berhasil Tuhan. Kalau ada yang mentok dalam pekerjaan mereka, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Mukjizat Tuhan terjadi. Terbuka setiap jalan yang mentok di dalam nama Yesus. Terbuka setiap jalan yang mentok di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang punya masalah hubungan di kantor mereka Tuhan, mungkin masalah konflik atau apapun itu, biarlah kami berdoa hati setiap Bapak Ibu hamba Tuhan di tempat ini, para pahlawan di tempat ini, menjadi hati yang lembut, hati yang cinta damai, membawa kasih Tuhan, menjadi orang yang pertama melepaskan pengampunan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa kalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang sedang sakit, kami menumpangkan tangan kami Tuhan. Kami katakan oleh bilur darah Yesus, kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah tempat kerja kami, marketplace kami Tuhan, menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan mujizat-mujizat Tuhan di sana. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga buat semua pengurus OCM, tim yang melayani di OCM. Kami katakan berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi mereka. Moga pernah berhutang bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua OCM partner Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yopi untuk firman Tuhannya. Ya, kita bersyukur ya, pekerjaan itu tuh sesuatu yang mulia ya dalam hidup kita. Karena Tuhan Allah itu bekerja ya. Jadi sebetulnya pekerjaan itu bukan sesuatu yang menyakitkan harusnya, bukan sesuatu yang menekan, yang bikin kita stres ya. Karena Allah sendiri sejak awalnya bekerja, sejak hari pertama sampai hari ke-6 dia bekerja. Dan sebetulnya harusnya kita bersyukur gitu punya pekerjaan. Memang sejak jatuh dalam dosa manusia jadi pekerjaan jadi berat ya. Jadi dikutuk gitu tanahnya karena kita jatuh dalam dosa. Jadi kutuk tanahnya, kamu akan mengusahakan, berkeringat, capek, stres gitu ya. Tapi kita kembali kepada Yesus Tuhan, kita datang kepada Dia, maka Dia yang akan memulihkan segala sesuatunya. Pekerjaan kita akan jadi lebih baik, kita akan happy mengerjakannya, kita akan memberkati orang ketika mengerjakannya. Saya kalau waktu training gitu, tiba-tiba ada yang curhat sama saya, aduh istri saya begini, istri saya begitu gitu ya. Saya ngerasain waktu saya bekerja itu ternyata Tuhan bawa orang-orang untuk bisa juga, bukan cuma saya menghasilkan uang, tapi bisa berdiskusi, bisa berkonsultasi sama mereka, memberkati mereka. Jadi saya percaya bahwa pekerjaan tidak akan membuat kita stres. Stresnya itu ada dalam level kita jadi kreatif gitu, bukan stres yang bikin kita benar-benar jadi sakit dan lain-lain gitu ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Avodah itu, ibadah itu kan dari avodah ya. Nah, avodah itu adalah bekerja sebetulnya. Avodah adalah bekerja. Jadi pekerjaan kita adalah ibadah kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhannya. Mari kita berikan offering mungkin sebentar. Silakan offering untuk mendukung pelayanan OCM ya, untuk banyak jiwa boleh datang ke tempat ini. Terima kasih untuk semua yang baru. Saya baru lihat juga ada beberapa ibu. Udah berapa kali ya? Udah ya. Saya nggak hafal berarti. Kalau yang ini siapa Pak namanya? David dari perusahaan. Oh ya, boleh juga, welcome ya. Ada David, bukan yang Buddha tadi ya, bukan ya? Tadi ada yang Buddha, kita mau diajak ke sini. Tapi kalau dia butuh Tuhan boleh lah, pasti butuh Tuhan. Saya ada kesaksian kemarin di satu apartemen gitu ya, ada yang meninggal, gak ada gereja yang mau melayani gitu. Terus akhirnya kita dipanggil, kita melayani lah di gereja. Orang ini gak kita kenal, gak kita tahu gitu ya. Kita layani aja gitu. Pendetanya Mas Agung yang suka ada di sini. Terus kita layani, kami layani sampai penguburan, sampai selesai semuanya gitu. Terus ada satu orang bilang begini, kok ada ya pelayanan yang mau melayani orang yang tidak dia kenal gitu. Dia udah gak pernah gereja. Dia latar belakangnya Advent dan gak pernah gereja. Tapi sejak itu dia sekarang rajin ke gereja dengan kita. Kita blessing community komunitas. Jadi ada banyak orang yang sebetulnya butuh Tuhan, cuma dia nggak tahu bagaimana mencarinya gitu. Dan bagian kita sebetulnya jadi pahlawan di kantor kita. Ada banyak juga teman di kantor kita pasti. Banyak juga yang butuh Tuhan. Ini bagian kita untuk menceritakan kasih Tuhan buat mereka.
Oke, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk semua berkat Tuhan yang Kau berikan, untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan, untuk firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan ingin memberkati kami di dunia kerja kami. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan berkati setiap kami Tuhan di tempat kerja kami. Kami ingin berdampak, kami ingin memberikan sesuatu Tuhan, bukan cuma kami menerima sesuatu. Kami bekerja dalam sukacita, dalam kasih, dalam damai sejahtera, dan kami bekerja dengan semangat, dengan api yang daripada Tuhan. Kami bekerja dengan satu kekuatan roh yang luar biasa Tuhan di tempat kerja kami. Banyak orang diberkati lewat hidup kami. Banyak orang diberkati lewat senyuman kami, lewat semangat kami, lewat kasih kami, lewat sukacita kami Tuhan. Banyak orang akan melihat betapa luar biasanya anak-anak Tuhan yang punya Tuhan di dalam hidupnya. Ketika bekerja mereka luar biasa, excellent, menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, tapi hatinya juga penuh dengan belas kasihan, mengasihi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan beri kau damai sejahtera. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekuatan daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan memberkati engkau dan membuat kau berhasil dalam seluruh pekerjaanmu. Engkau memuliakan Tuhan, engkau membawa banyak orang datang kepada Tuhan, engkau memperkenalkan nama Tuhan kepada banyak bangsa, karena Tuhan bekerja lewat hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini masih yang terakhir kita tahun ini ya, jangan bersedih ya, saya yang sedih. Nanti kita Natal sedang kita doakan ya. Kita akan mulai lagi mungkin di Februari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devita buat pelayanannya. Terima kasih buat Kak Pandu ya. Ini Kak Pandu dari HP ya. Ternyata punya bakat yang luar biasa. Kita coba berkenalan, baru minggu lalu datang sudah bermain musik. Puji Tuhan. Silakan beri salam-salaman. Puji Tuhan, dan boleh diambil makanannya bersama juga. Kalau mau lanjutkan acara ya. Thank you Brandon. Thank you Mas. Kalau bisa main ini tuh. Thank you guys. Halo, thank you. Berkati mana-mana. Aduh. Ya, thank you. Berkati. Tempe juga ya. Tempe juga ya. Oh, aspat. Oh, dari aspat.